Baliho 3 periode Jokowi terpampang di beberapa titik jalan di Pekanbaru. Tulisannya Harapan Rakyat Indonesia. Rakyat yang mana? Rakyat yang mana? Rakyat yang mana? Rakyat yang mana? Rakyat dari kampung Big Data yang 110 juta itu jumlahnya? Atau yang mana? Soalnya rakyat Indonesia itu sekarang lagi sibuk antre minyak goreng. Jadi nggak ada waktu tuh buat patungan bikin baliho. Gak percaya? Nih deh aku tunjukin ya. Dan kejadian seperti itu bukan hanya di satu daerah saja, tapi hampir di seluruh daerah warga itu harus antre untuk mendapatkan minyak goreng sampai ada yang meninggal. Warga lagi kesulitan sama minyak goreng kok masih bisa-bisanya gitu diolah sama kelompok-kelompok tertentu. Udahlah, jangan begitu. Rakyat itu jangan diolah-olah terus, jangan dijual-jual terus gitu. Kalau haus sama kekuasaan itu ngomong aja, jangan mengkambing hitamkan rakyat terus-terusan gitu. Mana yang diklaimnya rakyat Indonesia lagi itu di baliho. Yang buatnya 1-2 orang, yang diklaimnya se-Indonesia. Harusnya pemerintah itu tegas nih sama orang-orang yang begini nih. Kalau udah jual-jual rakyat Indonesia yang nggak tahu apa-apa kayak gini, jadi makin ragu tujuannya untuk kebaikan Indonesia. Konstitusi mau dirubah, amanat reformasi 98 mau dihianati, rakyat juga dijual-jual, diklaim-klaim. Tapi alasan 3 periode untuk kebaikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera, selamat berbahagia, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik. Semakin kira semakin asik. Ada yang mewancanakan Jokowi 3 periode. Ya kita tahu siapa yang mewancanakannya karena sudah ada deklarasi. Yang pertama Nasdem. Itu sudah berpidato ketua umumnya di hadapan presiden. Tetapi presiden belum menanggapi. Lalu PKB. Ya, dan orang-orang politik lainnya. Tetapi kan Jokowi sudah bilang, saya tidak berminat untuk jadi presiden 3 periode. Dan tidak ada niat untuk memperpanjang masa jabatan. Berkembangnya isu Jokowi 3 periode itu bukan dari Jokowi. Kalau misalkan katakanlah berkembangnya isu tersebut dari rakyat, ya rakyat yang mau. Saya sebetulnya bukan pendukung Jokowi 3 periode, bukan pendukung Jokowi jabatannya diperpanjang, tapi saya ingin memberikan sebuah alasan. Kenapa sih Jokowi harus 3 periode? Kenapa sih Jokowi harus 4 periode, 5 periode kalau perlu? Ya karena apa yang dilakukan oleh Jokowi ini bombastis, spektakuler, realistis, terukur, terstruktur, tersistematis, bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga para gubernur, wali kota, bupati dari Sabang sampai Merauke itu merasa tenang, merasa anteng, karena daerahnya dibangun. Kalau dulu itu terkesannya itu Jakarta sentris, Jawa sentris, sekarang sudah menyebar. Jawa dibangun, Sumatera dibangun, Bali dibangun, Lombok dibangun, Sumbawa dibangun, Flores dibangun, Papua dibangun, Ambon dibangun, Sulawesi dibangun, Maluku dibangun, Kalimantan dibangun. Dan itu progresnya kelihatan, bro. Kelihatan banget. Dengan melihat pendapatan dari negara yang begitu meningkat pesat, dari pendapatan cuma 3.000 triliun melesat jadi 13.000 triliun, di mana hutang cuma 5.000 triliun atau 6.000 triliun lah, 5.900 triliun. Ada selisih sekitar 7.900 triliun. Wajar dong kalau Jokowi berbeda dengan presiden sebelumnya, karena pendapatannya itu memang lebih tinggi. Wong kalian saja kalau pendapatan lebih tinggi kan daripada pengeluarannya, itu pasti hal yang normal kalau ingin beli sesuatu, ingin bangun sesuatu. Kalau pendapatannya
sedikit daripada pengeluarannya yang nggak bisa. Nggak bisa kita beli sesuatu, nggak bisa kita bangun sesuatu karena pas-pasan. Nah, sebuah pertanyaan yang gampang, apakah nanti Presiden sesudah Jokowi menyelesaikan jabatannya yang 2 periode ini bisa menjaga pendapatan negara yang 13.000 triliun ini, atau bisakah lebih besar dari yang sekarang ini pendapatannya? Nah, itu sebuah pertanyaan yang harus kita renungkan, sebuah pertanyaan yang harus kita pikirkan. Kalau bisa mempertahankan pendapatan negara yang 13.000 triliun ini, ya pendapatan akan pembangunan akan berlanjut. Tetapi kalau misalkan tidak bisa minimal menghasilkan pendapatan 13.000 triliun, semua pembangunan akan terhenti. Kita lihat hampir semua calon presiden yang ada saat ini itu semuanya itu belum berpengalaman. Yang kedua, meragukan. Yang ketiga, tidak bisa kerja seperti Jokowi. Kerjanya tidak secepat Jokowi. Responnya tidak secepat Jokowi. Jadi kalau Jokowi ini pembalap, Jokowi sudah sampai finish, mereka itu baru start. Ya logikanya gampang. Daripada pembangunan ini terhenti, terus semuanya kembali acak-acakan seperti semula, ya lebih baik Jokowi lagi dong. Karena Jokowi ini benar-benar menggunakan APBN ini untuk kepentingan rakyat. Ya hasilnya bisa kalian lihat lah. Makanya Mbak yang ngeritik Jokowi ini kurang piknik. Masalah masalah minyak goreng itu masalah yang sepele, bro. Cetekmen. Kenapa minyak goreng langka? Ya karena bahan baku dari minyak goreng yaitu kelapa sawit, kebun sawitnya bukan milik negara. Kebun sawitnya itu dikuasai oleh perusahaan-perusahaan swasta. Makanya kalau misalkan minyak goreng tidak terkendali harganya, ya wajar. Yang punyanya swasta, bukan negara. Kecuali kalau minyak goreng ini dikuasai oleh negara, terus bahan bakunya pun dihasilkan oleh negara, negara yang punya lahan dari kebun kelapa sawitnya, baru pemerintah boleh disalahkan. Boleh disalahkan. Dalam hal ini ya pemerintah cuma mengatur supaya ya swasta itu bisa mengikuti peraturan yang berlaku di Indonesia. Ya penting semuanya dalam kondisi saling menguntungkan. Ya kalau sudah merugikan seperti ini, saya pasti pemerintahan Jokowi akan bertindak. Mungkin mencabut izinnya, lalu mengambil alih kebun-kebun sawit yang jutaan hektar itu menjadi milik negara. Dan itu mungkin solusi yang terbaik kalau misalkan kesepakatan antara pengusaha dengan pemerintah tidak terwujud, tidak tercapai. Jadi kalau masalah kelangkaan ini bukan salah pemerintah, yang salah itu apa? Ya pengusaha. Baik dari yang punya kebun, yang mengelola, dan yang memasarkan. Penyakitnya di sana. Nah sekarang kita apresiasi kinerja pemerintah yang sudah membongkar jaringan mafia-mafia yang ada di Indonesia. Ingat bro, mafia-mafia itu tidak hanya swasta sendirian, ada juga pejabatnya. Kalau mafianya sudah jadi pejabat, atau sudah jadi backingan pejabat, berarti sudah merupakan urusan politik. Dan kalau sudah masuk urusan politik itu susah. Tindakannya itu sangat susah. Perlu ada solusi politik juga. Jadi kalau ibu-ibu rumah tangga kadang ngerti yang ginian wajar. Tapi kalau marah yang wajar pula. Ntar kalau marahnya tidak wajar, malu sendiri. Pemerintah nggak salah kok disalah-salahin. Kalau kebun sawitnya dikelola oleh pemerintah, pabriknya milik pemerintah, pendistribusiannya oleh pemerintah, baru pemerintah salah kalau harga minyak goreng tinggi. Ini kan semuanya tidak dikuasai oleh pemerintah, dikuasai oleh swasta. Kalau minyak goreng langka, minyak goreng
mahal, ya salahkan pengusaha lewat pemerintah. Mohon kepada pemerintah untuk menindak pengusaha-pengusaha nakal. Nah gitu bahasanya bro, jangan masuk ke bahasa politik. Meminta kepada pemerintah untuk mengambil alih semua kebun-kebun sawit yang ada di Indonesia yang jutaan hektar itu. Nah gitu, itu baru kritik itu. Meminta kepada pemerintah untuk membangun pabrik-pabrik pembuatan kelapa sawit. Nah itu baru kritik. Kalau kritikan sudah berbau politik beda. Simba tersebut itu memang oposisi ya, blok oposisi. Dia pernah berfoto dengan Rizal Ramli. Jadi memang kubu oposisi juga punya buzzer-buzzer. Ya Simba itu buzzernya. Gak aneh lah. Tapi saya tidak akan menyerang individu. Kita logis-logis saja lah. Gak ada yang salah kok dari pemerintah. Kenapa Jokowi harus 3 periode sih? Apa gak ada calon yang lain? Banyak, kalau calon banyak. Tapi kalau meragukan, ya repot. Calon itu memang harus kita pilih yang terbaik. Pertanyaannya kan sederhana. Apakah ada calon presiden yang bisa kerjanya lebih baik daripada Jokowi? Atau misalkan samalah dari Jokowi? Kita lihat calon sekarang. Anies Baswedan, udah nggak cocok bro itu orang. Banyak terlibat dugaan korupsi. DP 0% amburadul, OKOC amburadul. Menghambur-hamburkan uang rakyat dengan cara bangun bongkar, Formula E, sumur resapan dan sebagainya. Udahlah, kalau Anies Baswedan udah nggak cocok, udah saya coret. Orang kalau sudah bermasalah dalam kepemimpinannya, banyak dugaan-dugaan korupsi, itu orang udah nggak benar. Dan pasti rakyat Indonesia nggak sudi pilih Anies Baswedan, karena rakyat kita sudah tahu, sudah memantau sejak 2016 hingga sekarang. Jakarta aja masih tetap banjir. Ridwan Kamil, nggak bisa Ridwan Kamil. Kenapa? Ya dia sudah sowan dengan Rizik Syihab. Rizik Syihab itu merupakan pendukung HTI, merupakan ya pendukung teroris lah. Taliban, ISIS. Nggak mungkin rakyat bisa pilih orang yang memang sudah bergabung dengan blok hadron, nggak mungkin. Terlalu beresiko. Karena yang namanya orang khilafah, teoris ini cuma 2 pikirannya, ganti rejim, ganti sistem. Jadi seberapa hebat Ridwan Kamil, nggak akan bisa. Terlalu beresiko. Dan pembangunan di Jawa Barat pun terkesannya juga biasa-biasa saja, nggak ada yang hebat. Paling cuma Ganjar Pranowo. Kenapa saya bilang Ganjar Pranowo? Ya ini masih mending. Karena dia calon presiden yang sevisi misi dengan Jokowi. Satu partai lagi. Kerjanya hebat. Meskipun kita belum tahu apakah bisa sehebat Jokowi atau tidak. Dari A sampai Z mirip Jokowi. Tapi tentu saja Jokowi kan lebih unggul. Itu udah pasti. Nah sekarang kita berpikir realistis. Kalau Jokowi ini selesai, siapa yang akan melanjutkan pembangunan dari Sabang sampai Merauke? Apakah sanggup presiden yang baru? Biasanya kalau kepala negaranya baru, programnya pun baru, sasaran dan targetnya pun baru, bukan lagi ke infrastruktur, ke yang lain aja. Sementara kita rakyat Indonesia butuh pembangunan infrastruktur yang merata dari Sabang sampai Merauke. Kalau presiden yang baru ya sudah, program-program presiden yang lama selesai. Ketika presiden yang lama lengser, maka programnya pun selesai. Dan dipastikan mandek bro. Gak akan mungkin presiden yang baru bisa melanjutkan kerja dari Jokowi. Karena semuanya tergantung dari yang namanya pendapatan negara. Kalau Jokowi itu stabil, pendapatannya 13.000. Pengeluaran cuma 5.900. Hutangnya cuma 5.900, masih jauh. Masih banyak sisa untuk membiayai negara ini. Nah pertanyaannya nanti kalau misalkan presiden yang baru ngutang mulu, pendapatan berkurang, pembangunan infrastruktur mandek, yang paling mengerikan, nanti presiden yang baru malah tidak siap menghadapi perubahan zaman yang begitu signifikan. Bayangkan Jokowi kemarin bro, ribuan triliun digelontorkan hanya untuk COVID. Belum serangan
dari kaum radikal, terorisasi oposisi. Sekarang dihajar masalah ekonomi. Sekarang ada perang antara Rusia dan Ukraina. Udah jelas ekonomi berdampak. Nah, presiden yang baru apakah sanggup menghadapi situasi zaman yang sudah mengerikan seperti ini? Nah, di sini rakyat harus cerdas. Kalau kita ingin hebat, ya cuma satu cara. Jokowi 3 periode. Atau mungkin Jokowi 5 periode. Masalah minyak goreng masalah sepele. Dari sekarang sudah mulai dibereskan mafia-mafianya. Dan mungkin ke depan minyak goreng ini akan dijadikan sebuah pendapatan oleh negara, di mana semua kebun-kebun sawit akan dikuasai oleh negara, pabrik-pabriknya pun akan dibangun oleh negara. Kalau Jokowi orangnya berani, bro. Coba lihat yang namanya Freeport. Dulu kita cuma dapat 19%. Negara itu cuma dapat 19%. Sekarang 51%. Jokowi itu bukan yang hal aneh, selalu melakukan sesuatu yang benar-benar bombastis. Menjadikan kebun-kebun sawit milik negara, membangun pabrik-pabrik minyak kelapa. Bagi Jokowi hal yang mudah. Uang duit banyak, kemampuan punya, apalagi. Jadi kalau rakyat Indonesia pengen benar-benar sejahtera, mimpinya terwujudnya keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka cuma satu. Ya Jokowi 3 periode, kalau perlu 5 periode. Agar nanti presiden berikutnya tidak kerepotan meneruskan kerja Jokowi. Kalau sekarang presiden yang baru pasti kerepotan. Sudah nggak punya pengalaman, mentalnya kurang bagus. Ya kalian bayangkanlah kalau punya karyawan, belum punya pengalaman, mentalnya jelek. Kerjanya pasti nggak benar. Jadi gelora Jokowi 3 periode adalah sebuah hal yang masuk akal kalau menurut saya. Rakyat butuh infrastruktur yang merata dari Sabang sampai Merauke. Pulau-pulau punya jalan trans, jalan tol. Tiap pulau tersambungkan oleh jembatan. Jadi kita itu nanti kalau keliling Indonesia itu cepet banget, gampang banget gitu. Mau bisnis kemanapun gampang. Kenapa? Jalan dan jembatannya sudah tersedia. Jalan dan jembatannya sudah terhubung. 7 tahun Jokowi menjabat, terus dihubung-hubungkan, bro. Antar pulau dihubungkan dengan jembatan, pulau-pulaunya dibangun jalan trans. Dan ini suatu hal yang mustahil dilakukan oleh orang lain. Jokowi itu kerjanya 24 jam. Dia benar-benar berbakti kepada bangsa dan negara. Susah mencari orang seperti ini. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang sudah kamu dustakan? Bro, ya kalau dikasih pemimpin yang seperti ini, yang langka seperti ini, yang hebat seperti ini, kenapa tidak kalian syukuri? Kenapa tidak kalian kasih kesempatan? Kebanyakan para pejabat itu yang dipikirnya itu perutnya sendiri dan perut golongannya. Tapi Jokowi ini benar-benar memikirkan rakyat. Bahkan daerah yang bukan pendukungnya, dia bangun juga. Nggak pilih-pilih, nggak tebang pilih. Jadi kalau menurut saya, Jokowi ini memang layak loh. Jangankan 3 periode, 5 periode layak. Kalau Indonesia tersambung antar pulau dengan jembatan dan jalan, disitulah letaknya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini buat ibu-ibu, bu, ngurus negara sama ngurus rumah tangga, ribet mana, bu? Ibu-ibu dari Sabang sampai Merauke, ngurus negara sama ngurus keluarga, ribet mana? Jelas ribet ngurus negara. Apalagi negaranya diisi oleh orang-orang yang punya bacotan sampah seperti si teteh barusan, si cewek barusan. Negara nggak akan maju. Negara dibuat ribet terus. Itu cewek itu kalau dalam Al-Quran, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, termasuk manusia-manusia setan yang memang sengaja menebarkan kejahatan, mencari-cari kesalahan pemerintah, bikin gaduh, bikin ribut. Cewek itu manusia setan sebenarnya. Jangan ngikut ya, bu. Kalau kita ngikut maka kita pun sama akan jadi manusia setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, menebarkan kebencian, provokasi, hoak, fitnah, agar negara ini ribet dan ribut. Orang-orang yang baik pasti mengikuti orang baik. Nah, Jokowi ini
Diajar di sana-sini kalem saja. Kenapa? Innallaha ma'as-sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Kesabaran Jokowi sangat luar biasa. Maka Allah beserta Jokowi. Makanya ayo kita bersama Jokowi. Kenapa? Karena Jokowi bersama Allah. Jokowi 3 periode itu sebetulnya sangat logis. Dan memang harus diperjuangkan. Kalau percepatan pembangunan di Indonesia ingin terus berlanjut, kesejahteraan Indonesia terus meningkat, ya Jokowi harus 3 periode. Negara yang lain pun udah belingsatan. Kalau Jokowi sampai terus memimpin Indonesia, maka Indonesia akan seperti Amerika, akan seperti Cina, akan seperti Rusia. Karena Jokowi lebih hebat daripada Presiden Amerika, lebih hebat daripada Presiden Cina, lebih hebat daripada Presiden Rusia. Makanya ayo, orang hebat kita dukung. Yang kita pikir bukan hanya dari sekarang, bukan hanya saat ini. Kita harus memikirkan masa depan. Kalau kita ingin menjadi bos di negeri sendiri, kalau kita ingin anak cucu kita menjadi bos di negeri sendiri, ayo dukung Jokowi 3 periode, kalau perlu 5 periode. Rakyat cerdas pasti punya pemikiran berkelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.